Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas proyek mengenai implementasi pencatatan akuntansi persediaan pada PT Ramayana Lestari Santosa Tbk. Perusahaan dalam presentasi ini itu berfokus pada penggunaan metode FIFO, yaitu first in first out, serta penerapan sistem pencatatan persediaan perpetual dan periodik. Melalui proyek ini itu diharapkan dapat memberikan pahaman mengenai penerapan teori akuntansi persediaan dalam praktik pada perusahaan retail yang berskala besar serta dampaknya terhadap laporan keuangan perusahaan. PT Ramayana Lestari Santosa Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan umum, khususnya pada penjualan pakaian, aksesoris, tas, sepatu, kosmetik, dan kebutuhan lainnya melalui jaringan department store. Perusahaan ini itu didirikan pada tanggal 14 Desember pada tahun 1983 dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun yang sama. Berdasarkan laporan keuangan pada per 30 September 2010, PT Ramayana ini mengoperasikan kurang lebih 110 gerai yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, seperti Jakarta, Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, hingga ke Papua. Sebagai salah satu perusahaan retail terbesar di Indonesia, PT Ramayana ini melayani segmen masyarakat menengah dengan strategi harga yang kompetitif dan jangkauan pasar yang luas, sehingga memerlukan sistem pengelolaan persediaan yang efektif dan efisien. Persediaan perusahaan retail berskala besar di PT Ramayana Lestari Santosa ini memiliki volume transaksi pembelian dan penjualan yang cukup tinggi setiap harinya. Persediaan yang dikelola terdiri dari berbagai jenis barang, yaitu barang dagangan dengan model, ukuran, dan harga yang berbeda-beda atau yang bervariasi, serta dipengaruhi oleh diskon musiman, kayak diskon Lebaran, Natal, Tahun Baru, dan sebagainya, dan perubahan harga dari pemasok dan program promosi. Kondisi tersebut menyebabkan persediaan memiliki tingkat perputaran yang cepat dan resiko selisih persediaan, sehingga perusahaan membutuhkan sistem pencatatan yang akurat dan terintegrasi dan berkesinambungan untuk mendukung pengendalian internal dan penyusunan laporan keuangan. Lalu jenis persediaan yang dimiliki oleh PT Ramayana Lestari Santosa ini adalah persediaan barang dagangannya, yaitu barang yang dibeli dari pemasok untuk dijual kembali ke pembeli atau ke konsumen tanpa melalui proses produksi yang lebih lanjut. Persediaan ini itu diklarifikasikan sebagai aset lancar karena diharapkan dapat dijual dalam satu periode akuntansi atau satu siklus operasi perusahaan. Persediaan barang dagangan memiliki peran yang sangat penting karena secara langsung memengaruhi
harga pokok, penjualan, laba kotor, serta ketersediaan barang di gerai. Oleh karena itu, perusahaan perlu menerapkan metode persediaan yang tepat agar informasi keuangan yang dihasilkan lebih akurat dan relevan. Berikutnya, ada standar akuntansi. Pencatatan dan pelaporan persediaan PT Ramayana Lestari Sentosa mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK 14 tentang persediaan. Standar ini mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, serta pengungkapan persediaan dalam laporan keuangan. Perusahaan menerapkan basis akrual, di mana transaksi diakui pada saat terjadinya, bukan saat kas diterima atau dibayarkan. Selain itu, persediaan diukur berdasarkan konsep biaya perolehan, yang mencakup harga pembelian serta biaya lain yang dikeluarkan hingga persediaan siap untuk dijual. Berikutnya, ada metode FIFO. Metode FIFO, first in, first out, merupakan salah satu metode penilaian persediaan yang didasarkan pada asumsi bahwa barang yang pertama kali dibeli atau pertama kali masuk ke gudang adalah barang yang akan dijual atau dikeluarkan lebih dahulu. Dengan demikian, urutan pengakuan biaya persediaan mengikuti urutan waktu perolehan barang tersebut. Artinya, persediaan yang masih tersisa di akhir periode akan dinilai berdasarkan harga pembelian yang paling baru. Dalam penerapan metode FIFO, biaya pokok penjualan dihitung menggunakan harga barang yang dibeli lebih awal, sedangkan persediaan akhir mencerminkan harga barang yang dibeli terakhir. Metode ini dinilai mampu memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai kondisi persediaan, terutama ketika harga barang mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, metode FIFO sering dianggap lebih mendekati aliran fisik persediaan yang sebenarnya. Metode FIFO banyak digunakan oleh perusahaan retail dan perusahaan dagang karena karakteristik usahanya yang memiliki perputaran persediaan tinggi dan risiko barang usang atau kadaluarsa. Selain itu, metode ini juga membantu perusahaan dalam menyajikan nilai persediaan yang lebih relevan dan wajar dalam laporan keuangan, sehingga memudahkan manajemen maupun pihak eksternal dalam pengambilan keputusan. Berikutnya, alasan penggunaan metode FIFO pada PT Ramayana. PT Ramayana menggunakan metode FIFO dalam penilaian persediaannya karena karakteristik barang dagangan yang dimiliki relatif tidak cepat mengalami keusangan dan memiliki tingkat perputaran persediaan yang tinggi. Dengan kondisi tersebut, penerapan metode FIFO dianggap sesuai karena aliran pengeluaran barang cenderung mengikuti urutan masuknya persediaan ke gudang atau toko, sehingga mencerminkan kondisi operasional perusahaan secara lebih realistis. Melalui metode FIFO, nilai persediaan akhir yang disajikan dalam laporan keuangan akan mencerminkan harga perolehan barang yang paling baru. Hal ini membuat nilai persediaan menjadi lebih mendekati harga pasar terkini, sehingga informasi yang disajikan dalam laporan keuangan menjadi lebih relevan dan andal bagi manajemen maupun pihak eksternal seperti investor atau kreditor. Selain itu, metode FIFO juga dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi keuangan perusahaan, terutama pada saat terjadi perubahan harga barang. Di samping itu, metode FIFO relatif mudah dipahami dan diterapkan dalam praktik akuntansi, sehingga memudahkan proses pencatatan, pengendalian, dan evaluasi persediaan karena metode ini juga umum digunakan dalam industri retail. Penerapannya oleh PT Ramayana memungkinkan hasil analisis keuangan perusahaan menjadi lebih konsisten dan mudah dibandingkan dengan perusahaan retail lainnya. Berikutnya, ada sistem pencatatan akuntansi. Selain metode persediaan, perusahaan juga menerapkan sistem pencatatan persediaan
yang menentukan kapan transaksi persediaan dicatat dalam pembukuan. Secara umum, terdapat dua sistem pencatatan persediaan. Yang pertama, sistem perpetual, dan kedua, sistem periodik. Pemilihan sistem ini mempengaruhi cara pengendalian persediaan, serta keakuratan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Berikut, ada dua sistem. Yang pertama, sistem perpetual. Dalam sistem perpetual, setiap transaksi pembelian dan penjualan, persediaan dicatat secara langsung pada akun persediaan. Dengan sistem ini, perusahaan dapat mengetahui jumlah dan nilai persediaan secara real time. Sistem perpetual sangat mendukung pengendalian internal karena memudahkan pemantauan stok serta mengurangi risiko kehilangan atau kesalahan pencatatan, sehingga cocok diterapkan pada perusahaan retail berskala besar seperti Ramayana. Berbeda dengan sistem perpetual, yang kedua ada sistem periodik. Dalam sistem periodik, pencatatan persediaan tidak dilakukan setiap kali transaksi terjadi. Nilai persediaan baru diketahui pada akhir periode akuntansi melalui kegiatan stock of name atau perhitungan fisik persediaan. Sistem ini relatif lebih sederhana, namun memiliki keterbatasan dalam pengendalian persediaan karena saldo persediaan tidak dapat diketahui secara langsung setiap saat. Perkenalkan, nama saya Najwa Putri Alga. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai contoh soal persediaan menggunakan metode FIFO dengan sistem perpetual dan periodik. Terdapat data persediaan PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk sebagai berikut, yaitu persediaan awalnya terdapat 1000 unit dengan harga perolehan 50.000 dengan total 50 juta. Pembelian pada bulan Januari dibeli 2000 unit dengan harga perolehan 55.000 per unit dengan total 110 juta. Lalu pada bulan Februari kembali dibeli 1500 unit dengan harga perolehan 60.000 dengan total 90 juta. Jadi total barang yang tersedia di PT Ramayana Lestari Sentosa adalah 4.500 unit dengan total 250 juta. Lalu selama periode berjalan, perusahaan menjual 3.000 unit barang dagangan dengan harga jual 80.000 per unit. Ditanya menggunakan sistem perpetual dan sistem periodik. Perhitungan menggunakan FIFO. Barang terjual 3.000 unit terdiri dari 1.000 unit dikali 50.000, yaitu 50 juta. Lalu 2.000 unit dikali 55.000 dengan total 110 juta. Berarti harga pokok penjualannya adalah hasil dari 1.000 unit dikali 50.000 unit ditambah 2.000 unit dikali 55.000 unit, jadinya 160 juta. Persediaan akhir FIFO, cara menghitungnya adalah 1.500 unit dikali 60.000, totalnya 90 juta. Berarti persediaan akhir FIFO-nya adalah 90 juta. Lalu bentuk jurnalnya adalah jurnal pembelian, persediaan pada kas atau utang dagang. Persediaan di debit 110 juta, kas atau utang dagang 110 juta di kredit. Lalu pembelian jurnal untuk pembelian bulan Februari, persediaan pada kas atau utang dagang, persediaan di debit 90 juta, kas atau utang dagang di kredit 90 juta. Lalu ada jurnal penjualan, pengakuan penjualan, kas pada penjualan, kas di debit 240 juta, penjualan di kredit 240 juta. Lalu ada jurnal pengakuan HPP, beban pokok penjualan pada persediaan, beban pokok penjualan di debit 160 juta, lalu persediaan di kredit 160 juta. Lalu dari mana hasil dari 240 jutanya itu? Itu adalah hasil dari 3.000 unit dikali 80.000, yaitu 240 juta. Lalu sistem periodik. Jurnal pembeliannya, pembelian pada kas atau utang dagang. Pembelian di debit 110 juta, kas atau utang dagang di kredit 110 juta. Lalu pembelian pada bulan Februari, pembelian pada kas atau utang dagang. Pembelian di debit 90 juta, kas atau utang dagang di kredit 90 juta. Lalu jurnal penjualannya adalah kas pada penjualan, kas di debit 240 juta, penjualan di kredit 240 juta. Lalu jurnal penyesuaian akhir periode.
yaitu persediaan akhir pada ikhtisar laba rugi. Persediaan akhir di debit 90 juta, ikhtisar laba rugi di kredit 90 juta. Jadi, kesimpulannya, FIFO menentukan urutan harga barang yang dijual dan sistem perpetual mencatat persediaan setiap transaksi, sedangkan sistem periodik mencatat persediaan di akhir periode. Untuk perusahaan retail seperti PT Ramayana, sistem perpetual memberikan informasi persediaan yang lebih akurat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.